Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai soal-soal stoikiometri. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan soal-soalnya, untuk memudahkan kita harus hafal dulu rumus-rumus stoikiometri ya. Kurang lebih di sini yang saya tuliskan ada 8 rumus ya. Silakan dihafalkan dengan keyword-keywordnya. Nah, apa gunanya keyword yang ditulis ini? Nah, dengan mengetahui keywordnya, kita akan mudah menentukan soal mana atau rumus mana yang kita pakai untuk mengerjakan soal tersebut ya. Contohnya seperti ini. Kalau di soal ada kata partikel atau ada kata atom atau ada kata molekul atau ada angka 10 pangkat 23 atau 10 pangkat 22 misalnya, maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dalam soal ada kata gram, maka kita pakai rumus mol sama dengan gram per mr atau AR ya. Kalau dalam soal ada kata keadaan standar, maka kita gunakan rumus VSTP sama dengan mol kali 22,4 liter. Kalau di soal ada kata volume pada suhu titik-titik derajat Celcius, nah tapi derajat Celciusnya itu misalnya 27 derajat Celcius ya, atau 30 gitu ya, pokoknya selain 0 derajat, maka pakai rumus PV sama dengan nRT. Kalau di dalam soal ada kata larutan atau molaritas atau terlarut atau dilarutkan, pokoknya tentang larutan ya, atau kata M misalnya 2 molar, 2M, 0,1 M. Nah itu kita pakai rumus N itu mol ya, mol sama dengan molaritas kali volume. Lalu kalau misalnya di dalam soal itu ada persamaan reaksi, lalu salah satu zat diketahui jumlahnya, maka kita pakai rumus perbandingan, yaitu perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien dan sama dengan perbandingan volume. Lalu ini rumus untuk persen massa. Nah, di sini kata kuncinya tentu saja persen ya, ada kata persen. Lalu rumus empiris dan rumus molekul itu kita pakai perbandingan juga ya. Dan satu lagi yang saya tidak tuliskan ya, yaitu soal pereaksi pembatas. Nah, kalau untuk pereaksi pembatas, kata kuncinya itu adalah ada persamaan reaksi, lalu kedua zat diketahui jumlahnya. Jadi misalnya ada 2 pereaksi, nah dua-duanya diketahui jumlah zatnya. Oke, kita kerjakan soal pertama. Kita ambil soal nomor 8 dari latihan soal yang kalian punya ya. Di sini ada 0,3 mol zat CXHY memiliki massa 21 gram. MR zat tersebut adalah, nah kita tulis kata kuncinya dulu. Di sini ada keyword atau kata kunci gram. Jadi kalau ada kata kunci gram, kita pakai rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, di sini molnya adalah 0,3, lalu gramnya adalah 21 dibagi mr ya, karena mr-nya belum diketahui. Nah, karena di sini sudah lengkap ya, di sini hanya mr-nya saja yang tidak diketahui. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke rumus segitiga. Nah, dan ini posisinya adalah atas bawah. Jadi atasnya 21, MR-nya itu bawah. Jadi atas bawah ya. Kita masukkan ke rumus segitiga, atasnya 21, bawahnya MR, dan sisanya adalah 0,3. Jadi untuk mencari MR itu 21 dibagi 0,3. Karena kalau atas bawah posisinya itu adalah bagi ya. Jadi 21 dibagi 0,3 itu sama dengan 70. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor berikutnya. 2,7 gram aluminium AR sama dengan 27 direaksikan dengan 24,5 gram H2SO4 sesuai reaksi berikut. Berapa gas H2 yang dihasilkan pada reaksi tersebut? Nah, di sini kata kuncinya ada 2 ya. Ada lumayan banyak ini ya.
ada gram, di sini juga ada gram, lalu ada AR, dan ada persamaan reaksi, lalu yang ditanyakan adalah berapa gram gas H2. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini ya. Nah, yang pertama, karena ada gram, kata kunci gram berarti kita pakai rumus mol sama dengan gram per mr. Di sini gramnya adalah 2,7. Gramnya gram AL. Jadi AR atau MR yang dimasukin adalah MRAL juga ya. Sorry, ARAL ya. Nah, jadi yang dimasukkan adalah 2,27 ya. ARAL ini 27. Jadi molnya adalah 0,1. Mol siapa? Tentu saja ini mol AL. Jadi di sini tulis mol AL. Lalu di sini ada gram juga ya, yaitu 24,5. Nah, jadi pakai rumus mol juga. Sama dengan gram per mr. Nah, karena gramnya Dek, jangan mama lagi bikin video saya. Kayak Sok ke bawah. Iya, sok ayo ke bawah saya. Mama lagi bikin video. Mbak udah bangun, Mbak. Jung, Dede mau jajan nih. Kan uang Dede ada di lemari Dede. Iya. Dibilang uang ada. uangnya dikasih mama. Buat mbak. Kan uang gope-gopean. Uang mobil. Ayo di bawah sayang. Kalau cowok dewasa itu sukanya uang gope. Cowok dewasa sukanya uang gope ya. Sukanya uang gope cowok dewasa. Jadi papa gitu. Enggak apa-apa. Ayo sayang, turun. Ya tak dulu Pak sebentar. Ya, jalan saya. Iya bentar Pak. Aku punya janji sama anak-anak sebentar aja. Ya udah nama Simba sebentar dulu bentar. Nah, karena ini gramnya adalah gram H2SO4 ya. Jadi MR yang kita masukkan adalah MrH2SO4 dan mol yang kita dapat nanti adalah mol H2SO4 juga ya. Jadi kita masukkan ke sini gramnya adalah 24,5. Lalu MR-nya kita cari dulu ya. Nah, di sini ARH itu kan 1, S32 lalu O16. 1 kali 2, 2, 32 kali 1 berarti 32, lalu 16 kali 4 itu 64. Nah, ini dijumlahkan, ini 98. Jadi 24,5 dibagi 98. Nah, ini adalah 1/4 ya, atau 0,25 mol. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan reaksi. Jadi kita tulis persamaan reaksi ya. Jadi kalau ada persamaan reaksi kita harus tulis lagi. Al2SO4 3 kali plus 3H2. Nah, dan di sini ada dua zat yang diketahui yaitu mol Al dan mol H2SO4. Kita masukkan di bawah Al itu adalah 0,1 dan di bawah H2SO4 adalah 0,25. Nah, karena yang diketahui adalah dua zat, jadi soal tersebut adalah mengenai soal pereaksi pembatas. Jadi kita tulis di sini MRS. M-nya itu mula-mula, R-nya itu reaksi dan S-nya itu sisa. Ya. Dan kita tentukan pereaksi pembatas dengan cara mol dibagi koefisien ya. Kalau yang hasilnya kecil itu adalah pereaksi pembatasnya. Ya, kita cek ya di sini Al-nya kan molnya 0,1, lalu koefisiennya 2, jadi 0,1 dibagi 2 itu 0,05. Lalu H2SO4
itu molnya 0,25 dan koefisiennya 3 ya. Jadi 0,25 dibagi 3 itu adalah 0,08 ya. Jadi sekitar 0,08. Jadi yang kecil adalah AL-nya ya, yaitu 0,5. Jadi ini per satunya adalah 0,05 mol ya. Jadi masukkan ke reaksi ini 2 pensil karena AL yang kecil ya, jadi yang habis adalah AL-nya ya, karena kita pilih reaksi pembatas itu yang kecil. Jadi mol AL itu akan habis ya. Jadi di sini mol AL akan habis, yaitu bereaksi sebanyak 0,1 mol. Nah, terus kita pakai perbandingan ya, di kolom reaksi ini kita pakai perbandingan atau pensil-pensil. 2 pensil 0,1. Berarti kalau 3 pensil 0,15. Kalau 1 pensil ya 0,05, karena tadi sudah kita hitung ya, per 1 pensilnya itu 0,05, karena dari 0,1 dibagi 2 pensil ya kan. Nah, 3 pensil itu 0,15. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gram gas H2. Nah, H2 di sini adalah 0,15 mol. Nah, jadi untuk mencari gramnya berarti kita pakai rumus gram lagi, rumus mol lagi ya. Mol sama dengan gram per AR atau MR ya. Kita pakai MR ya. Nah, karena yang ditanyakan gram H2, jadi mol yang dimasukkan juga mol H2 dan MR yang dimasukkan adalah MrH2. Jadi mol H2 itu kan 0,15 ya, dari sini nih. Gramnya dibagi MR-nya itu adalah H2, berarti 1 kali 2 ya, berarti 2. Jadi untuk mencari gram, karena ini sudah lengkap, kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Di sini atasnya gram, bawahnya itu adalah 2, lalu di pinggirnya adalah 0,15. Jadi untuk mencari gram 0,15 kali 2 berarti 0,3 gram. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 10 liter gas propana C3H8 dibakar dengan 15 liter gas oksigen sebagai berikut. Nah, di sini ada persamaan reaksi ya. Kalau ada persamaan reaksi, kita tulis lagi persamaan reaksinya ya. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, di sini yang diketahui di dalam soal adalah liter ya, 10 liter dan 15 liter oksigen. Nah, kita boleh langsung masukkan ke bawah zatnya ya, karena yang bisa dimasukkan ke bawah zatnya adalah mol dan atau volume. Karena ingat lagi hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol dan sama dengan perbandingan volume. Jadi volume bisa langsung dimasukkan ke bawah sini ya. Nah, propananya C3H8-nya itu 10 liter dan oksigennya adalah 15 liter. Nah, kembali lagi karena dua zat yang diketahui dalam soal, maka ini adalah maka ini adalah soal pereaksi pembatas. Jadi kita pakai MRS ya. Dan untuk menentukan pereaksi pembatas kita pakai kita bagi mol atau volume dibagi dengan koefisien. Dan yang hasilnya kecil itu adalah pereaksi pembatasnya ya. Kita cek yang C3H8 itu volumenya 10 liter. Koefisiennya di sini 1, berarti 10 bagi 1 10, dan yang O2 liternya 15 dan koefisiennya itu 5. Jadi 15 dibagi 5 itu 3 ya. Berarti yang pereaksi pembatas adalah oksigennya ya. Jadi di sini tulis pereaksi pembatasnya oksigen, berarti 15 liternya itu habis semua ya, karena pereaksi pembatas itu yang habis bereaksi. Jadi di sini kita bandingkan ya di kolom reaksi, 5 pensil 15.000, berarti 1 pensil itu 3.000. 3 pensil berarti 9.000 dan 4 pensil berarti 12.000.
Nah, yang ditanyakan adalah volume pereaksi yang tersisa. Berarti yang ini ya, yang pereaksi yang tersisa adalah C3H8. Berarti 10 dikurangi 3 itu adalah 7 liter C3H8. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 11. 0,3 mol gas hidrogen bereaksi dengan 0,2 mol gas oksigen sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada persamaan reaksi, jadi kita tulis lagi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Kembali seperti tadi, kita tuliskan yang di bawah zat itu adalah volume atau mol. Karena di sini molnya sudah ditulis, sudah diketahui, jadi kita langsung tulis mol H2-nya 0,3, mol O2-nya 0,2. Nah, jadi karena dua zat yang diketahui, berarti ini soal pereaksi pembatas lagi ya. Jadi kita tulis MRS. Nah, kemudian kita cari pereaksi pembatasnya itu yang kecil ya. Jadi mol dibagi koefisien yang hasilnya kecil itu adalah pereaksi pembatas ya. Untuk H2 molnya 0,3 dan koefisiennya 2 ya. Ini nih koefisiennya 2. Berarti 0,3 dibagi 2 itu adalah 0,15. Kemudian untuk O2 molnya itu 0,2, koefisiennya 1 berarti 0,2. Berarti yang kecil adalah H2. Jadi yang habis bereaksi adalah H2 ya, di sini 0,3 habis bereaksi ya. Nah, jadi per pensilnya itu 0,15. Jadi 2 pensil 0,3 berarti 1 pensil itu 0,15. Berarti 2 pensil berarti 0,3. Nah, jadi ini habis 0,3 dikurangi 0,3 habis, 0,2 dikurangi 0,15 itu 0,05, dan ini yang dihasilkannya adalah 0,3 karena ini ditambah ya. Kalau ini jangan lupa dikurang. Reaksi dikurang dan hasil reaksi ditambah. Nah, yang ditanyakan adalah volume H2O yang terbentuk jika reaksi dilakukan pada keadaan standar. Nah, ada kata kunci standar, berarti kita pakai rumus VSTP sama dengan mol kali 22,4. Karena volume yang ditanyakan adalah volume H2O, jadi VSTP H2O, maka mol yang dimasukkan adalah mol H2O juga. Ya, jadi mol H2O di sini 0,3 ya. Jadi masukkan 0,3 kali 22,4. Berarti jadi jawabannya adalah 6,72 liter ya. Berarti E. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada persamaan reaksi. Jadi kita tulis lagi NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, di sini yang diketahui dalam soal adalah molaritas ya, dan ml. Jadi keywordnya larutan atau molaritas. Nah, maka kita pakai rumus yang molaritas. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. Yang pertama kita cari mol NaOH. Berarti ini kan volumenya 400 dan molaritasnya 1. Nah, untuk diketahui volumenya itu harus dalam satuan liter ya. Jadi ini 400 ml itu 0,4. Jadi molaritasnya 1, volumenya 0,4. Berarti 0,4 mol. Kemudian yang HCl, mol HCl itu molaritasnya 1, volumenya 0,5 liter. Berarti 0,5 mol. Nah, kita masukkan ke sini NaOH-nya 0,4 mol, HCl-nya 0,5 mol. Nah, karena dua zat yang diketahui dalam soal, jadi ini kembali lagi soal pereaksi pembatas. Jadi kita pakai MRS. Nah, pereaksi pembatasnya kita cari yang kecil ya. NaOH-nya 0,4 bagi 1 berarti 0,4. Lalu HCl-nya 0,5 bagi 1, bagi koefisiennya ya, berarti 0,5. Jadi pereaksi pembatasnya adalah NaOH. Jadi 0,4 habis bereaksi. Nah, kita bandingkan ya.
Satu pensil 0,4 berarti satu pensil 0,4, satu pensil 0,4, satu pensil 0,4. Nah, sehingga ini kurang ini habis 0,5 dikurangi 0,4, ini 0,1, ini 0,4, ini 0,4. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah mol NaCl, berarti yang ini langsung molnya ya. NaCl itu adalah 0,4 mol. Ini tidak ditanyakan gramnya ya. Kalau ditanyakan gramnya, kita pakai rumus mol lagi ya, mol kali mR-nya. Tapi berhubung ini yang ditanyakan mol saja, jadi sudah saja mol NaCl adalah 0,4. Jadi jawabannya D. Kemudian yang nomor 13. Di sini ada 12,04 kali 10 pangkat 23 atom besi memiliki massa sebesar titik-titik gram. Nah, jadi ada dua rumus ya, ada dua kata kunci. Yang pertama kata kunci atom, berarti rumusnya jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu untuk kata kunci gram itu pakai rumus mol sama dengan gram per mr ya. Nah, karena di sini diketahui 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, ini berarti jumlah partikelnya ya. Yang satuannya atom atau molekul itu merupakan jumlah partikel. Jadi di sini tulis jumlah partikelnya 12,04 kali 10 pangkat 23 sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena sudah lengkap, jadi kita masukkan ke dalam rumus segitiga dan ini posisinya adalah sejajar. Jadi kalau sejajar ini kanannya, ini kirinya ya. Kita masukkan kanannya 6,02 kali 10 pangkat 23, yang kirinya itu mol. Nah, yang atasnya 12,04 kali 10 pangkat 23. Jadi untuk cari mol itu sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah 2 mol ya. Nah, kita masukkan molnya ke sini 2. Lalu gramnya itu yang dicari dan MR atau AR ya. Nah, AR-nya adalah 56. Nah, karena sudah lengkap, kita masukkan lagi ke dalam rumus segitiga dan ini posisinya atas bawah. Jadi atasnya gram, bawahnya 56 dan di pinggirnya 2. Jadi untuk mencari gram itu 2 kali 56 berarti 112 ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Kemudian rumus yang soal yang selanjutnya itu dalam senyawa PXOY ARP itu 31 dan O16 terdapat 31 gram fosfor dan 24 gram oksigen. Nah, jadi di sini ada kata kunci gram. Jadi pakai rumus mol lagi ya. Jadi mol fosfor itu gramnya 31, AR-nya 31 berarti 1. Lalu mol oksigen gramnya 24, AR-nya itu 16, berarti 24 dibagi 16 itu 1,5. Nah, perbandingan molnya adalah 1 banding 1,5. Nah, biar tidak desimal, ini kita kalikan 2, tapi harus adil dua-duanya ya. Jadi 1 kali 2 berarti 2, 1,5 kali 2 berarti 3. Jadi perbandingan P dan O-nya adalah 2 banding 3. Jadi rumusnya adalah P2O3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan ke soal ini ya, hidrokarbon. Nah, ini penomoran alkena itu dimulai dari C yang lebih dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini C nomor 1, C2, C3, C4 dan C5. Nah, kemudian kan cabang dulu ya atau alkil dulu yang disebut. Jadi nomor alkil, lalu nama alkil, lalu nomor rangkap dan nama rantai utama. Nomor alkilnya ini kan alkilnya CH3 ya, itu ada di nomor 3, berarti 3 strip nama alkilnya metil. Nomor rangkapnya ini nomor 1 ya, kita pilih kan ini antara 1 dan 2 ya, kita pilih yang kecil jadi 1. 3 metil 1 rantai utamanya ternyata alkilnya ada 2 ya.
Jadi di nomor 2 dan di nomor 3. Jadi ditulis di sini 2,3. Karena metilnya ada 2 ya. Ini kan metil, ini metil. Berarti di metil rangkapnya di nomor 1. Kemudian rantai utamanya ada 5, berarti 5 itu penta ya, pentena karena ikatannya rangkap 2 ya kan, jadi golongan alkena. Jadi nama senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil 1 pentena ya.